apakah Anda seorang sales, apakah Anda seorang pengusaha atau pemilik perusahaan, atau Anda berprofesi sebagai penjual. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, saya mulai karir dari posisi paling bawah. Pada saat itu saya bukan sebagai seorang sales. Di dapur atau di tempat-tempat beristirahat banyak sekali saya mendengarkan tentang seorang sales yang bercerita karena tingginya penjualan yang dia dapatkan pada hari itu. Dia bercerita bahwa sebetulnya kalau misalnya dia minta diskon sekian harusnya masih bisa. Atau kemudian para sales ini melapor kepada atasannya dan mengatakan bahwa kita menjual lebih mahal dari seharusnya. Dalam pikiran saya, apakah ini sesuatu hal yang benar? Atau ini sesuatu yang salah? Karena di dalam diri saya, di dalam nurani saya, seperti ini nggak benar. Ya, sehingga saya mencari tahu. Saya mencari tahu kenapa begitu banyak sales yang begitu bangga ketika dia berjualan lebih mahal dibanding dengan harga yang seharusnya. Kemudian saya mengikuti banyak training, ratusan juta saya keluarkan untuk mengikuti berbagai training para sales. Kemudian saya mengkoleksi buku-buku sales yang ada di toko buku. Ya, saya menonton YouTube, misalnya YouTube channel, kemudian berbagai VCD-CD. Tapi dari berbagai buku yang saya baca, training yang saya ikuti, ataupun saya menonton berbagai penjualan, saya tidak menemukan. Ya, mungkin ada satu dua ya yang mengajarkan tentang itu, tentang bohong tadi, tapi hampir seluruh buku justru saya tidak menemukan ajaran ataupun tersirat di dalam buku bahwa kita harus menjual dengan tanda kutip berbohong tadi. Kemudian saya mengkaji lagi, lalu kenapa para sales kemudian melakukan hal seperti itu? Ya, secara agama mungkin tidak diperbolehkan, tapi kok terus-menerus dilakukan. Di dalam buku-buku penjualan pun saya tidak menemukan, mungkin hanya ada satu dua. Kemudian saya mengikuti perkembangan sales, ternyata akar masalahnya adalah mereka itu mendapatkan ilmu dari sales-sales gitu, sales-sales yang sudah lama gitu. Ya, jadi kalau misalnya perusahaannya sudah berdiri 10 tahun, maka ya yang 10 tahun dulu masuk kemudian mengajarkan ya hingga saat ini ilmu turunannya gitu. Kemudian ilmu-ilmu itulah yang kemudian diterapkan. Ya, itu kesalahan siapa sebetulnya? Ya, bukan kesalahan siapa-siapa. Bisa kesalahan perusahaannya, biasa kesalahan seniornya, dan paling penting ada kesalahan individu sales itu. Kenapa saya mengatakan kesalahan individu sales itu? Ya, kenapa mereka hanya mendengarkan dari satu sumber, tidak mencari dari sumber-sumber lain? Ya, seperti yang saya lakukan, saya mencari dari berbagai buku, mengikuti berbagai seminar untuk mengetahui bahwa apakah memang di dunia sales itu seperti itu. Tapi ternyata tidak. Ya, nah, penyebabnya adalah sales itu malas belajar. Jadi dari seluruh dari berbagai training yang saya sudah lakukan, saya sudah berikan, ketika saya bertanya kepada sales yang hadir dalam 1 tahun terakhir yang menyelesaikan satu buku tentang penjualan, itu hampir tidak ada yang menjawab. Ya, yang 5 tahun terakhir hampir tidak ada yang menjawab. 10 tahun terakhir ada 1-2 yang menyelesaikan atau membaca buku tentang penjualan. Nah, ini sangat kontraproduktif bahwa mereka ingin sukses sebagai sales, mereka ingin mencapai target penjualan, ya. Tetapi mereka tidak mendalami
ya tentang profesi mereka. Itulah yang menggerakkan saya. Kemudian dari literatur, buku-buku yang saya baca, seminar yang saya ikuti, dari berbagai media sosial ataupun YouTube misalnya, saya kemudian tergerak untuk berkontribusi mengembalikan profesi sales sebagai profesi yang mulia gitu, profesi yang dirindukan, profesi kebanggaan, bukan profesi yang tadi membohongi orang lain, memaksa orang lain, menipu orang lain demi apa? Demi mencapai penjualan, demi mencapai insentif atau mendapatkan bonus. Karena ketika kita berbohong, kita memaksa, kita menipu untuk mencapai target kita, maka umur kita ya dalam dunia penjualan akan segera berakhir. Karena mau tidak mau, cepat atau lambat, para konsumen, orang-orang yang kita jual akan tahu bahwa ternyata saya dibohongi. Nah, kontribusi apa itu? Dari berbagai tadi rangkuman buku yang saya baca, kemudian seminar yang saya ikuti, CD ya, yang saya dengarkan, kemudian dari berbagai radio bisnis yang saya dengarkan, kemudian saya membuat sebuah buku ya yang berjudul Fundamental Selling. Buku ini saya buat hampir 2 tahun lamanya ya, bahkan dalam proses editing ya, banyak yang saya harus buang, banyak yang harus saya tambahkan ya, karena saya merasa buku ada hal-hal yang harusnya tidak seperti itu ya. Kemudian bekerja sama dengan editor ya yang luar biasa, kemudian kaji lagi dari segi bahasa, kami dengan editor saling sharing bahasa apa yang cocok. Biasanya editor memberikan bahasa-bahasa yang sangat ejaan yang disempurnakan ya, tapi dari sisi saya sebagai praktisi, saya justru melihat dari sisi lain bagaimana buku ini dipahami oleh teman-teman di dunia penjualan, walaupun Anda sebelumnya tidak belajar tentang penjualan. Nah, saya sarikan dalam buku ini dari ratusan buku yang saya baca, seminar yang saya ikuti, saya rangkum dalam sebuah buku yang luar biasa. Ini saya belum grand launching, ini sudah habis hampir 1000. Ini judulnya Fundamental Selling Skill. Mungkin ada yang bertanya kenapa judulnya fundamental ya. Fundamental adalah ibaratnya sebuah bangunan tinggi ya. Untuk mengetahui seberapa tinggi sebuah bangunan dibangun, seberapa banyak lantai yang akan dibangun, maka kita harus melihat seberapa dalam fondasi bangunan itu. Untuk melihat seberapa tinggi, seberapa jauh seorang sales akan melejit, akan mencapai penjualan, akan mencapai karir tertinggi, maka dia harus tahu seberapa dalam fondasi yang telah dia buat. Nah, untuk video selanjutnya saya akan bahas bab demi bab buku ini. Jadi stay ya, tetap di channel Zulkifli Baroto channel ini. Saya akan share tentang buku saya ini, tentang apa saja yang saya bahas. Yang jelas bahwa buku ini benar-benar saya buat cari berbagai buku motivasi penjualan. Ya. Kenapa seorang sales harus dimotivasi? Ternyata ada penyebabnya. Kenapa dia harus terus-menerus dimotivasi? Kenapa mereka harus diawasi? Kenapa mereka harus membuat planning yang sangat ketat? Gitu. Ya, tentu saja kita akan bahas dalam bahasan selanjutnya. Ini buku-buku sederhana, tapi insya Allah ketika Anda menerapkannya di dalam perusahaan Anda, di dalam karir Anda, di dalam bisnis Anda, insya Allah penjualan Anda akan melejit. Demikian dari saya, salam action.